والنور يهدي الحائرين ضياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana posisi bahasa Arab di dalam kancah ilmu syar'i? Kalau Al-Ghazali misalnya membagi ilmu itu ada syar'i, ghairu syar'i. Dan syar'i itu kemudian dibagi ada ilmu usul yang mencakup ilmu Quran, hadis, ijma', athar, sahabi, yang 4 inilah menjadi dasar utama dari agama. Kemudian dari situ muncul ilmu furu' termasuk akhlak, tasawuf, fikih dan seterusnya. Kemudian ilmu qaddimah, ilmu mutamimah, penyempurna. Nah, bahasa Arab itu sesungguhnya adalah termasuk ilmu muqaddimah, ilmu pengantar untuk bagaimana memahami Al-Quran, hadis, ijma' dan para athar sahabat itu. Artinya apa? Artinya, konsekuensinya bahwa belajar bahasa Arab sesungguhnya bukan untuk bahasa itu sendiri. Tapi ia sesungguhnya adalah menjadi pengantar juga untuk bagaimana memahami syariat, memahami aturan-aturan, hukum-hukum yang tercakup di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' athar sahabat. Bapak Ibu sekalian, karena itulah bahasa Arab ini kedudukannya mulia di dalam syariat. Itu bukan karena bahasa Arabnya sesungguhnya. Kalau bahasa Arabnya sebagai bahasa itu sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Namun ia menjadi sangat mulia itu karena semata-mata menjadi perantara untuk bagaimana memahami ilmu usul tadi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma'. Nah, karena itulah belajar bahasa Arab ini pun tidak boleh, ketika mempelajari bahasa Arab di madrasah, tidak boleh lepas dari konteks itu. Konteks ibadah. Konteks bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat luhur, yaitu mempelajari syariat itu sendiri. Nah, karena itu nanti pada akhirnya ya, baik ilmu syar'i, ghairu syar'i, ilmu umum, ilmu agama, okelah, dualisme itu, tapi apapun itu, apakah termasuk sebagai ukhrawi maupun duniawi, itu sangat tergantung kepada bagaimana niat ketika mempelajarinya. Termasuk dalam konteks ini adalah belajar bahasa Arab untuk bisnis, belajar bahasa Arab untuk komunikasi internasional, untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan apalagi komunikasi global, semuanya apakah itu ukhrawi atau duniawi itu dikembalikan kepada niat belajarnya itu. Jadi tidak bisa dijustifikasi, oh kalau belajar bahasa Arab untuk kepentingan bisnis kemudian itu duniawi, tidak bisa. Nah, jadi harus dicek kepada niatnya. Karena itulah sebagai guru mestinya nanti sekali lagi kembali ke orientasi belajar, bahwa belajar apapun mesti diorientasikan untuk kepentingan duniawi sekaligus ukhrawi. Nah, ketika itulah maka ilmu apapun itu termasuk ilmu ad-dini, ilmu agama. Jadi ilmu agama tolong tidak dibatasi hanya ilmu syar'i saja. Ilmu ghairu syar'i, ilmu umum itu termasuk bisa kategori ilmu agama kalau itu dijadikan sebagai wasilah untuk ukhrawinya. Untuk penjelasan detailnya, saya rekomendasikan misalnya membaca buku nuansa fikih sosialnya Mbah Sa'al Mahfud misalnya itu. Jadi saya khawatir bahwa nanti kalau ada anak-anak kita belajar ilmu bahasa Arab pendetail, kemudian itu diperuntukkan bisnis dan seterusnya, kemudian ini dituduh sebagai hanya kepentingan duniawi belaka. Padahal itu tidak. Nah, sepanjang itu orientasinya untuk wasilah kebahagiaan dunia ukhrawi, maka itu termasuk akhirat. Itu kira-kira pesan yang ingin saya sampaikan di dalam slide ini. Termasuk aktivitas semuanya lah, aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kepala madrasah ketika tanda tangan teret-teret di depan meja untuk kebijakan madrasah misalnya, sepanjang itu diniatkan untuk kebaikan duniawi sekaligus ukhrawi, maka itu adalah aktivitas ibadah, aktivitas ukhrawi, dan itu termasuk beramal yang konsekuensinya nanti di akhirat ada
تلق من الغيب